Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tata cara melakukan pengolahan data foto udara menggunakan Metashape. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan input PCP dan juga melakukan gradual selection atau point cloud filtering. Oke, tahapan pertama kita buka terlebih dahulu file Metashape-nya. Oke, kalau sudah tahapan awal itu kita lakukan setting, jadi klik tools, kemudian klik preferences. Nah, di sini kita melakukan setting terkait GPU, penggunaan GPU pada processing. Jika di laptopnya masing-masing mempunyai GPU ya atau VGA card, nah pastikan checklist kita checklist ini tujuannya adalah kita nanti ketika pengolahan kita memanfaatkan VGA card kita atau graphic card kita untuk pengolahan point cloud ya. Jadi biasanya pengolahan itu lebih cepat gitu ya dibanding tidak menggunakan. Tapi kalau tidak punya ini tidak masalah ya, bisa dilewat saja. Oke, ini kita klik OK. Nah, langkah awal itu kita klik workflow, kemudian add photos. Nanti semuanya di blok fotonya, kemudian dipilih semua, kemudian open. Nah, oke, kalau sudah di open, langkah berikutnya adalah kita melakukan line photos ya. Nah, di sini line photos settingannya seperti ini. Ini generalnya kita pakai lowest. Jadi kita pakai yang paling rendah kelasnya karena untuk mempercepat waktu pengolahan, dan juga karena laptop yang saya gunakan juga bukan spek tinggi ya, hanya 4 GB. Jadi kemungkinan ketika saya gunakan medium atau low waktu akan lebih lama. Nah, kemudian akurasi menggunakan generic, klik advance dan pastikan seperti ini ya, keep point limit dan type point limitnya 0. Kita klik OK. Nah, kemudian kita akan tunggu processing line photos. Oke, di sini kita sudah melakukan align photos. Nah, jadi bentuk dari line photos itu adalah sparse cloud ya, atau point cloud yang masih bentuknya jarang-jarang seperti ini. Nah, ini adalah type point atau titik-titik ikat dari beberapa foto yang sudah kita upload tadi. Kalau mau melihat fotonya seperti apa, nah ini ya posisinya di sini fotonya itu tidak hanya lurus ke bawah, tapi juga ada bentuknya oblik ya, miring seperti itu. Kalau ingin mematikan lagi kameranya, diklik lagi. Oke. Nah, setelah kita lakukan align photos, kita masuk. Nah, di sini biasanya tampilannya seperti ini. Nah, kita masuk ke tab yang bawah ya, ini workspace. Nah, klik yang reference. Nah, kalau sudah, klik yang tanda bintang atau optimize kamera di sini ya, tanda bintang. Nah, optimize kamera alignment. Nanti pilih seperti ini default. Kemudian klik OK. Nah, oke. Kalau sudah, nah di sini sebenarnya banyak titik-titik yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ya, atau masih ada beberapa titik-titik yang posisinya salah atau tidak benar, atau memang posisi titik-titik tersebut harus kita buang. Nah, jadi kita akan melakukan namanya gradual selection ya. Di gradual selection ini kita akan memfilter poin-poin mana saja yang kita anggap itu di luar dari standar yang kita tentukan nanti gitu ya. Jadi ketika kita buat nanti gradual selection, dipastikan titik-titik yang ada pada saat gradual selection adalah titik-titik yang memang kualitasnya sudah baik ya, dan juga
juga sudah sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Oke, tahapan di gradual selection yang pertama itu adalah reconstruction uncertainty. Ya, reconstruction uncertainty itu kita klik. Ya. Nah, di sini kita akan ngeset, ya. Jadi kita set levelnya itu makin kecil itu akan semakin bagus ya, semakin kecil semakin bagus. Nah, kita lihat di sini ada, kalau kita belum reconstruction uncertainty, nah di sini kita mempunyai 5092 titik sparse cloud atau titik key point. Nah, ketika kita perkecil, di situ ditulis 25 selected, berarti ada 25 data dengan kualitas yang kita setting misalnya level 170 ya, berarti ada kualitas yang lebih besar dari 170, sehingga kualitasnya angkanya semakin besar, kualitasnya semakin jelek. Jadi istilahnya kalau kita filter ya, kalau kita filter di sini kita makin kecil, data yang salahnya itu atau data yang keliru atau data yang mempunyai kualitas yang rendah itu akan terselect. Nah, di sini kita akan coba di 50 ya, coba. Nah, di 50 itu ada 443 poin yang diselect. Oke, kita coba sampai 20 ya. Oke, 30. Nah, 30 itu ada 800 titik. Oke, kalau ini sudah, kita coba 30 dulu saja ya, karena ini sudah lebih dari 10%. Oke, klik OK. Nah, kalau sudah OK, nanti sudah ada titik-titik yang selected. Nah, kalau itu kemudian kita tekan delete di keyboard. Nah, sehingga jadi titiknya hanya 4209 poin. Oke, itu sudah kita filter ya titik-titik yang mempunyai ketidakjelasan reconstruction-nya. Kemudian setelah itu kita optimize lagi. Oke. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, gradual selection dan reconstruction uncertainty. Nah, ini kita pilih sudah makin kecil. Oke, kita pilih ke besar ya, ke 20 saja. 20. Oke, kemudian delete lagi ya. Oke, harusnya itu standarnya kalau kita mengacu kepada USGS itu harusnya 10 ya. Tadi kita 20, tapi tidak apa-apa karena yang kita gunakan juga citranya atau fotonya sudah di format atau sudah diperkecil kualitasnya, dan juga kita pakai logos, sehingga kemungkinan ketika ada sparse plot yang memang tidak di bawah kualitas yang sebenarnya itu ya memang kemungkinan banyak ya, lebih banyak gitu. Jadi tidak apa-apa, sudah kita eliminasi beberapa point cloud yang memang sudah kualitasnya jelek ya. Nah, setelah itu, setelah reconstruction uncertainty, kemudian kita gradual selection lagi yang projection akurasi. Ya. Projection akurasi itu kita maksimalnya atau yang kita inginkan itu adalah di 2 atau 3, tapi kita lihat kalau 2 atau 3 semuanya poin terselected ya, sehingga 2 itu ideal ya. Jadi hanya 2 pixel saja yang mempunyai projection akurasi. Nah, di situ. Jadi itu lebih bagus, makin kecil makin bagus ya. Oke, kita coba di datanya 36 saja sudah banyak ya. Oke, di 35 deh ya. 35 poinnya jadi 722 selected. Oke, kita hapus ya. Ini yang tadi angka 5000 sekarang hanya 2964. Oke, setelah itu optimize lagi ya. Jangan lupa di optimize itu dia akan menyesuaikan lagi alignmentnya ya, dan juga kalibrasi kameranya. Oke, kemudian lakukan lagi hal yang sama, projection akurasi.
masih banyak yang akurasi proyeksinya kurang baik ya. Oke, kita coba di 28. Oke, 8 saja ya, maksimal 28. Oke, nah kalau sudah oke, kita akan masuk ke penginputan GCP. Nah, oke. Nah, caranya itu adalah pertama-tama pastikan reference sistemnya itu sudah didefinisikan ya. Kita di sini defaultnya koordinat sistemnya adalah bintang dan bujur ya, sebagai 84. Nah, ini bisa dilihat, ini posisi kameranya longitude, latitude, bintang dan bujur. Nah, kita data yang kita punya itu GCP-nya adalah UTM. Jadi kita pastikan si model ini juga kita buat dalam koordinat UTM. Jadi caranya adalah kita klik yang samping bintang Optimus kamera, sebelah kirinya convert. Nah, kita convert sistem koordinatnya jadi GS84 UTM zone 48. Ini datanya data UPI, jadi kita menggunakan UTM zona 48 south atau 48 selatan. Oke, kemudian tekan OK, sehingga juga akan mengikuti koordinat kameranya berubah jadi UTM. Nah, setelah itu kita tampilkan view ya dan fotos. Ini toolbar yang dibutuhkan. Tabnya kita pakai reference. Nah, tapi tadi juga view, kita view juga fotos. Fotos sudah di view. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuka file GCP ya. Nah, di sini saya sudah sediakan file GCP latihan fotogrametri. Ya. Di file GCP ini dia akan otomatis membaca data kita. Jadi di kolom 1 itu dia northing, easting, altitude, label ya. Nah, di sini bisa kita setting eastingnya mau nomor 1 misalnya, northingnya nomor 2. Oke. Tapi kalau kita lihat kan yang sebelah paling kolom pertama itu adalah northing ya, atau Y. Nah, kita ini northingnya nomor 1, eastingnya nomor 2. Oke. Jadi kita set ini ya. Nanti delimiternya pakai tab ya, ini akan otomatis. Kemudian kita tekan OK. Oke. Nah, nanti di Agisoft akan meminta seperti ini, kita klik yes to all. Oke, nanti GCP itu otomatis akan terletak di koordinat yang memang koordinat hasil pengukuran kita ya. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita melakukan georeferencing dari data GCP yang sudah ada. Oke. Nah, caranya seperti ini. Oke, ini pastikan kita matikan dulu ya. Kita satu-satu dulu. Nah, ini kita klik kanan ya. Kemudian filter photos by markers. Oke. Oh iya, sorry, dinyalakan dulu. Filter photos by marker. Oke. Nah, di sini Agisoft dia akan mendeteksi lokasi BM3 di foto-foto yang terdapat pada yang foto-foto hasil yang tadi kita upload di import di awal ya. Nah, tugas kita adalah kita menitikan BM3 itu di foto, kita titikan. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini BM3 Agisoft mendeteksinya di sini ya. Sedangkan BM3 yang kita maksud itu adalah ini ya. Nah, bisa dilihat ini Primark ya. Primark ini adalah BM3. Jadi tugas kita adalah tadi yang asalnya di sini, kita klik, tahan. Nah, pastikan pas di tengah-tengahnya ya. Nah, seperti ini, pas di tengah-tengahnya. Nah, inilah kenapa Primark itu harus berbentuknya unik dan kontras ya. Di sini ada biru, ada kuning, supaya ketika kita menitikan ya Agisoft-nya itu bisa lebih jelas. Oke. Nah, kalau sudah, kita cari lagi di foto berikutnya. Nah, di
foto berikutnya dia akan otomatis lebih mendekat, jadi kita hanya dekatkan lagi ya. Kita dekatkan lagi, oke. Nanti kalau warna hijau tandanya itu dia sudah kita sudah mendefinisikan si BM3 di foto ini. Nah, kemudian kita tandai lagi ya. Nah, ini semakin mendekat ya. Kalau kita semakin banyak kita detikkan semakin mendekat. Oke, ini sudah 3. Nah, ini tidak terlihat. Ini tidak terlihat ya. Jadi fotonya bisa dari mana? Jadi kita cari yang benar-benar terlihat ya. Nah, ini tidak terlihat. Nah, ini oke, ini cukup jelas. Kita titikkan ya. Sip. Cukup jelas. Nah, oke, kalau sudah ini kalau sudah coba kita klik kanan lagi, filter foto sebagai marker ya, kita sudah 4 ya. Ini sudah terlihat, jadi kalau tidak terlihat jangan dipaksakan ya. Oke, sepertinya sudah 4 sudah cukup ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita melakukan GCP, nah ini kolom paling kanan ini error pixel kita berarti 3,962, berarti tandanya adalah kita tidak presisi dalam melakukan penitikan ya. Jadi ada pergeseran setiap foto itu 3 pixel ya. Jadi kita harus edit lagi supaya diusahakan, nah dia itu ada di bawah 0,5 pixel, itu diusahakan ya. Di sini semakin besar ya. Silakan nanti dicari lagi ya, atau lebih teliti lagi ketika melakukan penelitikan GCP. Oke. Ya, error pixelnya ini makin besar ya. Ya, kalau kita memang keliru dia akan sangat besar. Oke. Kalau memang si BM3 di sini tidak kita sertakan, klik kanan kemudian unpin marker ya. Nah, warna biru ya. Jadi intinya kalau warna biru dan warna putih itu bentuk kita belum definisikan, tapi kalau sudah warna hijau sudah kita definisikan intinya seperti itu. Oke, kita lanjut ini ya. Ini nanti dipastikan 1 pixel ya atau 0,5 pixel diusahakan. Nah, kemudian kita lanjut ke BM13 ya. Ini klik kanan, filter foto sebagai marker. Oke. Nah, di BM13 ini klik kanan ya, sebagai marker. Nah, kita nanti lihat BM13 itu posisinya di sini ya. Dia sebenarnya akan mendekati posisi si GCP-nya. Oke, klik satu lagi yang lain. Oke, tidak ada. Nah, ini kita cari ya. Ya, di sini juga sudah mendekati. Ini diklik, tahan, dekati ke tengah, klik tahan. Oke. Ini errornya masih 4 ya. Berarti ini masih ada kekeliruan. Oke. Kemudian ada BM14 ya. BM14 ini di filter foto by marker. Oke, di sini BM14 juga kita klik ya, di sini. Oke. Nah, BM14 biru ya. Kalau kita bedanya yang putih dan yang biru, biasanya kalau yang biru tuh dia belum kita ini, tapi yang biru tuh dia sudah makin mendekati yang warna hijau, jadi lebih enak kita melakukan penitikannya. Yang biru, oke, tinggal kita geser sedikit seperti itu. Yang biru ya. Oke. Kita lihat durasinya 3 pixel ya, harus di bawah 1 pixel. Nah, lakukan itu untuk seluruh BM. Oke, untuk seluruh BM. Jadi pastikan
seluruh BM nanti di GPS 6 juga ya, di GPS 6 juga di titik ya. Nah, ini GPS 6 ini posisinya di depan BAK, ini titiknya ini ya. GPS 6, kemudian GPS 7, GPS 7 tidak terlihat dari sini. Nah, ini GPS 7 yang ini ya. Oke, kemudian isola 8, di GPS 8, GPS 8 itu di lapangan parkir. Nah, ini ya. Isola 2 itu di depan. Checklist. Nah, isola 2 itu di parkiran. Ya, jadi tugas kita di pengolahan GCP itu adalah bagaimana kita konsisten dalam melakukan penyelidikan ya. Nah, ini lakukan semuanya ya. Lakukan semuanya, nanti setelah dilakukan akan saya jelaskan tahapan berikutnya. Oke, di sini saya sudah melakukan penginputan semua GCP ya. Dari hasil GCP yang saya input itu saya mendapatkan error pixelnya itu adalah 0,052, 0,025 ya. Saya seperti ini. Nah, setelah kita selesai melakukan input GCP semua ya, pastikan tadi ya 1 pixel lah ya minimal. Nah, kemudian kita melakukan set akurasi ya. Ini kita blok semuanya. Jadi kita klik atas, kemudian save ke bawah, kita blok ya. Kemudian kita klik kanan, set akurasi. Nah, defaultnya itu akurasinya adalah 0,005. Nah, ini maksudnya begini. Jadi akurasi itu adalah kita menyeting atau kita mengasumsikan bahwa ketelitian alat yang kita gunakan pada saat pengukuran GCP itu adalah 5 mili. Oke. Jadi dianggap ketelitiannya, misalnya ketika GCP kita menggunakan GPS. Nah, setiap GPS yang digunakan itu 5 mili. Biasanya kalau kita menggunakan 5 mili, sedangkan kan GPS itu ya untuk GCP itu paling 1 cm ya 2 cm gitu. Jadi kita ganti 0,005 nya ya kita ganti ke 002 ya, itu 2 cm sudah cukup sebenarnya. Jadi kita mengeset hasil pengukuran kita itu sebenarnya 2 cm di lapangannya gitu, gak sampai 5 mili. 5 mili sangat kecil ya, 2 cm sepertinya masuk akal gitu ya, akurasi di lapangannya 2 cm masuk akal. Oke, kalau 2 cm set, klik OK. Nah, kalau sudah OK, ini kita optimize kamera ya. Nah, optimize kameranya tidak semuanya ya, ini biasa. Ini klik OK. Oke, kalau sudah optimize kamera ini 0,002. Nah, saya akan jelaskan prinsip GCP dan ICP ya. Nah, ini kita keluar dari ini ke balik model. Nanti di model dia sudah seperti ini ya, nanti sebarannya sudah fix. Nah, saya jelaskan konsep GCP dan ICP. GCP tujuannya adalah untuk memperbaiki akurasi dari si model yang sudah kita buat ya. Jadi karena di sini sebenarnya bukan memberikan koordinat, hanya memperbaiki akurasi ya, karena koordinatnya sebenarnya sudah ada dari GPS drone, hanya memang akurasinya sampai meter ya. Nah, kita ingin memperbaiki akurasi menggunakan GCP. Oke, kemarin kita sudah belajar terkait dengan GCP dan ICP. Nah, di sini kita mau buat 4 titik GCP, ini kan ada 7 titik ya, 4 titik GCP dan 3 titik ICP. Nah, GCP tadi tujuannya adalah untuk memperbaiki akurasi. Jadi kita coba titik GCP yang kita gunakan adalah GPS 7, Isola 2, GPS 6, BM13 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah menjadi GCP, BM3 GPS 08, BM14 adalah ICP. Jadi kalau di Metashape yang jadi GCP itu kita checklist. Nah,
Jadi kita checklist, misalnya di sini GPS 6, kita checklist jadi GCP. Oke, sorry, ini blok. GPS 6 kita checklist ya di GCP. Kemudian BM13 kita checklist, Isola 2 kita checklist, GPS 07 kita checklist. Nah, di BM GCP kita ada 4 ya, BM13, GPS 06, GPS 03 dan Isola. Sedangkan GPS 08, BM3 dan BM14 itu tidak di checklist, berarti tandanya itu kita jadikan ICP ya. Jadi tadi sudah kita input semua di awal, kemudian nanti kita pilih mana yang kita jadikan GCP, yang mana yang kita jadikan ICP. Hasilnya apa ya? Bedanya apa? Nah, kalau kita ingin melihat kualitas si petanya ya, kualitas akurasi petanya itu nanti kita lihat di errornya ini. Nah, error control point itu adalah error GCP ya. Error GCP itu berarti dia error ketika kita melakukan nanti ya settingan error GCP itu lebih ke arah dia error terhadap nilai ketika melakukan pengolahan least square-nya. Nah, sedangkan kalau kita ingin melihat kualitas si kualitas si akurasinya, kita lihat total error si checkpoint atau ICP. Jadi ICP itu tujuannya adalah kita ingin melihat akurasinya gitu ya. Jadi akurasinya kita ingin lihat menggunakan ICP. Kita cek kalau sudah kita buat GCP ICP, kita optimize kamera lagi ya. Oke. Nah, kita optimize kamera, kemudian kita lihat checkpointnya. Oke. Nah, di sini checkpoint errornya adalah 1,54 meter ya, errornya 1,54 meter. Kita lihat kenapa dia bisa 1,54 meter ya, kita try satu-satu ya. BM3 ini errornya ternyata 1,6 meter. BM14 errornya hampir 1 meter. GPS 08 errornya 1,85 meter ya. Nah, ini hasilnya. Jadi kualitas kita itu akurasi 1,54 meter. Nah, ini kurang bagus ya sebenarnya, kurang bagus. Nah, jadi kalau nanti di dunia pekerjaan pastikan ininya itu sampai senti, jadi 0,00 meter. Oke ya. Nanti kalau memang masih seperti ini nanti bisa di optimize lagi ya, atau nanti bisa lagi dicek lagi terkait si akurasinya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu GCP ICP ya. Nah, di sini ya untuk GCP-nya mendapatkan bagus ya, hanya ketika ICP-nya. Jadi kalau kita mau melihat kualitas akurasinya, itulah kualitas ICP-nya. Jadi kalau sudah, ini kita masuk ke gradual selection lagi ya. Kemudian pilih yang reprojection error. Nah, reprojection error itu target kita adalah 0,3 ya. Nah, 0,3 oke. Ini bisa ya 0,3. Nah, ini kita klik. Nah, sudah 0,3 delete ya. Pas sudah di delete, hasil reprojectionnya sudah kita delete, kemudian kita optimize ya. Ini ketika itu optimize ini makin kecil ya, errornya makin kecil. Oke. Nah, kalau sudah itu kita coba lagi, ada dua selection lagi di projection error 0,4, kita buat 0,3 ya. Kemudian kita memfilter. Nah, setelah kita masukkan GCP, ICP, kemudian kita melakukan gradual selection, baru kita masuk ke Dance Cloud. Oke, kita gunakan Lowes lagi, tidak apa-apa ya. Depth filteringnya kita gunakan
agresif boleh ya, mild boleh. Jadi nanti bisa dilihat itu bentuk tiga dimensinya. Kalau agresif itu dia bentuknya lebih runcing-runcing, kalau mild itu agak bulat-bulat gitu ya. Nah, mild saja ya. Kemudian klik OK. Oke, kalau sudah, nah kita bisa cek dance cloud-nya itu di sebelah kan ini ya, point cloud yang dance cloud. Dance cloud sepertinya banyak titik yang terhapus ya, di bagian tengah sini titik yang terhapus. Oke. Oke, kalau sudah kita buat dance cloud, kita buat name ya. Kalau mau kita buat bentuknya ortho mosaik. Oke, kalau sudah kita buat then, kemudian kita klik ortho mosaik. Kita tunggu. Hasil dari ortho mosaik itu kemudian kita ekspor ya, ortho mosaik kita ekspor ke TIFF ya. Oke, kemudian kita beri nama, nah, kita tunggu lagi ya. Hasilnya seperti ini, kita bisa lihat ini ortho mosaik yang kita buat. Nah, saya buka ini di aplikasi Global Mapper ya, supaya bisa dibuka dan lebih ringan. Nah, ini hasil ortho mosaiknya, dia sudah berbentuk ortho, hanya
memang ada beberapa kendala di sini ya, agak ada beberapa titik yang seperti melengkung-lengkung ya. Ini disebabkan karena kita ketika alignmentnya kurang, kita gunakan lowest ya, seperti ini hasilnya memang agak kurang maksimal ya. Tapi tidak masalah, yang penting ketika pembelajaran sudah mengerti tahapannya ya, ketika nanti ada pekerjaan nanti mungkin disesuaikan semuanya ya, tidak seperti yang kita lakukan sekarang. Oke, terima kasih atas perhatiannya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.